Oke, selamat siang semua. Selamat siang Bapak Kepolisian. Selamat siang teman-teman media dan anjingkan Pertamina. Hari ini kita harus marah. Hari ini rakyat Indonesia harus marah lihat kelakuan Pertamina jahanam ini. Pertamina biadab ini. Pertamina bangsat ini. Ada berisi anjing-anjing, babi-babi, perampok uang rakyat. Rakyat beli minyak bayar bukan gratisan. Rakyat karena cintanya dengan negeri ini mengikuti anjuran pemerintah untuk isi Pertamax. Tapi yang didapat apa? Pertalite. Kan babi kayak gini kan? Anjingnya kayak gini. Anjingnya kayak gini. Makanya Pertamina harus semua dibongkar. Tangkap seluruh pemain-pemainnya. Kita sudah muak kawan-kawan. Kita sudah jenuh kawan-kawan. Kita sudah jijik kawan-kawan. Lihat perilaku korup di negeri ini. Maka itu kita desak kepada pemerintahan Prabowo untuk berlakukan hukuman mati dan sita seluruh aset-aset koruptor. Sepakat? Sepakat? Sudah saatnya berlakukan hukuman mati pada koruptor. Dan termasuk anjing-anjing, babi-babi biadab yang ada di Pertamina dihukum mati kawan-kawan. Berapa banyak kendaraan kita yang rusak? Berapa banyak kendaraan kita yang rusak karena isi minyaknya minyak apa? Oplosan. Kita cinta dengan negeri ini sehingga kita berani bayar mahal supaya tidak menjadi beban negara. Tapi anjingnya di Pertamina, babinya di Pertamina, malah yang dapat kita apa? Bayar pertama isinya Pertalite. Kan babi kayak gini kan? Babi nggak kayak gini. Kerugian negara, kerugian rakyat hampir 1.000 triliun saudara-saudaraku. Jika 1.000 triliun dialokasikan pada kesehatan, berapa banyak rumah sakit yang bisa dibangun? Jika 1.000 triliun dialokasikan ke sektor pendidikan, berapa banyak sekolah-sekolah bisa dibangun? Jika 1.000 triliun dialokasikan bagi kesejahteraan prajurit TNI Polri, ini bapak-bapak ini nggak ngemis lagi di jalan nanti. Nggak ada tilang-tilangan ngemis. Karena apa? Kesejahteraan prajurit terpenuhi. Tapi yang terjadi karena banyaknya rampok, karena banyaknya garong, hingga rakyat juga jadi korban perasan. Maka dari itu kita desak Prabowo Subianto segera memberlakukan hukuman mati dan sita seluruh aset koruptor. Sepakat? Rakyat beli minyak ngantri, rakyat beli minyak ngantri, tapi babi-babi pengoplos untungnya gila-gilaan. Nah, brengseknya lagi yang ditangkap hanya pemain-pemain kecil. Brengseknya yang ditangkap hanya pemain-pemain kecil, bukan pemain-pemain besar. Tidak mendarat Menteri Asdam untuk ditangkap. Artinya ada apa di negara ini? Inilah negara kita darurat. Dan brengseknya kawan-kawan, ketika rakyat datang nih, kita selalu dibenturkan dengan bapak-bapak aparat kepolisian. Betul tidak? Betul tidak? Padahal bapak-bapak kepolisian ini juga korban dari anjing-anjing biadab, para pengoplos. Bapak-bapak ini beli minyak juga bayar mahal, ya kan? Tapi minyaknya dioplos, beli pertama isinya Pertalite. Kan anjing kayak gini kan? Anjing nggak kayak gini? Masih semangat semua? Masih semangat semua? Masih semangat semua gembur tanpa Pertamina babi biadab ini? Kantor anjing paling jahanam ini? Masih semangat kita gembur pengoplos BBM, perampok uang rakyat? Itulah Pertamina babi jahanam ini. Ya, beli minyak bayar cash, tapi rugi. Petronas milik tetangga sebelah, ya, negara tetangga,
harga minyaknya lebih murah, tapi untungnya gila-gilaan. Berarti banyak babi di dalam Pertamina ini, kawan-kawan. Banyak babi di dalam kantor Pertamina ini, kawan-kawan. Betul tidak? Teman-teman, dari 2018 ya, kita dirampok oleh pengoplos, perampok yang simbolnya P. Ini P ini kepanjangannya pengoplos, perampok, pencuri. Itulah jahanamnya Pertamina, saudara-saudaraku. Maka dari itu kita harus terus menyuarakan agar dihukum mati para perampok uang rakyat, kawan-kawan. 2018 sampai 2025 baru terungkap. Hah? Kemana aja pemerintah sebelumnya? Siapa presidennya? Siapa menterinya? Itu yang harus diperiksa, bukan dengan ocehan di Pertamina. Mohon maaf, anjing. Tidak segampang itu, anjing, untuk minta maaf kepada bangsa ini. Kalau hanya dengan kata maaf selesai perkara, maka bubarkan segera kepolisian, bubarkan segera kejaksaan, bubarkan segera kehakiman. Kalau dengan kata maaf selesai perkara, di Pertamina kau harus segera diperiksa. Bukan tidak mungkin kalian menikmati upeti dari perampokan sekitar 1.000 triliun, saudara-saudaraku. Jika 1.000 triliun untuk bangun rumah sakit, kesehatan kita bisa gratis. Jika 1.000 triliun untuk bangun sekolah, pendidikan anak-anak kita bisa gratis. Jika 1.000 triliun dialokasikan buat kesejahteraan para penegak hukum, TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman, ya tidak ada lagi yang namanya korupsi. Solusi negara ini sebenarnya sederhana, saudara-saudaraku. Pertama yaitu berikan pendidikan dan kesehatan gratis yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, hukum mati dan sita seluruh aset koruptor di negeri ini, kawan-kawan. Yang mahal itu biaya pendidikan, yang mahal itu biaya kesehatan. Makanya para pejabat kita, para aparat kita jadi korup karena mereka mikir anaknya untuk sekolah, mereka mikir untuk kesehatan. Itu yang mahal. Tapi jika negara memberikan kesehatan dan pendidikan gratis, berapa aja cukup gaji. Kalau untuk sekedar perut, kawan-kawan, ya, kalau untuk sekedar makan berapa aja cukup. Yang mahal saudara, dan anjing-anjing di Pertamina, ya, menikmati kesenangan di atas penderitaan rakyat, saudara-saudaraku. Aku bertahun-tahun ngisi pertama nggak pakai pertalite karena hormat dengan keputusan pemerintah. Pertalite untuk warga yang kurang mampu, dan aku merasa mampu. Aku ngisinya pertama, dan anjingnya, sianya yang ku dapat masuk ke tangki pertalite, babi kayak gini kan, babi kayak gini. Dan sialnya mereka yang ditangkap. Masa anak perusahaan yang ditangkap? Nggak masuk logika, kawan-kawan. Nggak masuk logika. Dirut Pertamina juga nggak terlibat, nggak masuk ke logika. Yang pasti ini TSM tahu sama tahu, ya. Pengoplosan itu terjadi karena tahu sama tahu terjadi pembiaran di sana. Jadi bukan tidak mungkin kepala negara sebelumnya, yaitu Jokowi, wajib hukumnya diperiksa. Setelah itu siapa? Menteri SDM itu diperiksa. Bukan sebaik datang selesai masalah. Anjing nggak kayak gini, anjing nggak kayak gini hukum. Hanya berlaku untuk rakyat kecil, tapi tidak berlaku untuk para pejabat.